Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore, Mbak. Pak Ade, bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini? Kalau kronologis pengungkapan, ini sebetulnya standar saja, Mbak. Setiap ada kejadian tentang masalah pembunuhan, maka yang perlu dikaji yang pertama adalah tentang pengolahan TKP-nya. Oke. Kita mendapatkan apa di TKP itu, terus kemudian yang keduanya adalah lebih fokus kepada latar belakang korban. Hmm. Latar belakang korban ini menjadi penting untuk memberikan arah pendidikan kita ke arah mana, gitu. Karena pertama sering disebutkan bahwa korban adalah sebagai ustadz, sehingga penyidik kemudian mencari latar belakang pekerjaan yang lain, dan kemudian didapatkan bahwa korban juga merupakan paranormal di sana. Nah, hal ini menjadi penting latar belakang ini karena hal-hal itu menentukan arah bagi penyelidikan selanjutnya. Oke. Pak Ade, dari mana polisi mengetahui bahwa MK dan dua orang lainnya ini merupakan pelaku? Dari mana mengetahuinya? Polisi mendasari kepada alat bukti. Alat bukti itu apa saja? Alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, surat, kemudian di dalamnya termasuk CCTV dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu adalah kesesuaian dari semua alat bukti itu. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang dikumpulkan, penyidik arah pertama adalah menentukan tentang hipotesa, kemungkinan yang akan terjadi seperti apa. Hipotesa itu kemudian diuji dengan menggunakan alat bukti yang ada, dan setelah itu mengerucutlah kepada para tersangka tersebut. Oke, Pak Ade, sebelum terungkap masyarakat menyebut bahwa korban merupakan ustadz, namun kemudian polisi menyatakan bahwa korban merupakan paranormal. Ini dasarnya apa? Kemudian bisa berubah begini, Pak? Sebetulnya tidak berubah ya. Siapa yang merubah? Penyidik tidak pernah merubah apapun. Hanya penyidik melihat dari alat bukti yang ada. Oke. Kalau ustadz, sepengetahuan saya, ustadz itu bahasa Arab yang asli guru. Kalau guru itu mengajar. Oke. Apakah dia mengajar di madrasah misalnya, maka dia adalah ustadz. Apakah dia ini memiliki santri gitu, maka dia adalah ustadz pengajar, pemahaman saya. Oke. Nah, terus kemudian ternyata yang bersangkutan korban itu lebih kepada melaksanakan praktek pengobatan alternatif atau paranormal. Namun di sisi lain yang bersangkutan juga memang betul sebagai ketua majelis taklim di masjid di lingkungan korban. Bukan berarti ini berubah-ubah, memang faktanya adalah seperti itu, Mbak. Oke. Pak Ade, motifnya hanya murni soal dendam atau memang polisi berhasil melihat bahwa ada motif lainnya, Pak? Sejauh ini tidak. Oke. Sejauh ini adalah masalah dendam yang tersimpan lama, kemudian muncul kembali, namun karena yang bersangkutan tidak berani melakukan sendiri, itu kemudian menggunakan jasa pembunuh bayaran lah gitu. Oke, Pak Ade, dari tangan pelaku polisi mendapatkan senjata api. Dari mana kemudian pelaku mendapatkan barang tersebut? Apakah sudah didapatkan informasinya dari kepolisian? Oke. Bagaimana pola mendapatkannya? Yang pertama kita temukan proyektil peluru yang ada di TKP. Oke. Dari proyektil peluru yang ada di TKP, berdasarkan dari hasil penyelidikan, kita dapatkan senjata tersebut, jenisnya dan lain sebagainya. Ini adalah disita dari salah satu tersangka eksekutor. Eksekutor dapat dari mana? Eksekutor mendapatkan senjata tersebut dari inisiator, yaitu tersangka yang punya inisiatif untuk membunuh. Jadi senjata itu di bawah kekuasaannya diberikan kepada eksekutor, berikut uangnya. Nah, terus timbul pertanyaan lagi, terus dari mana senjata itu berasal? Nah, ini masih kita dalami lebih lanjut. Karena baru kemarin kita dapatkan senjata itu dari tangan tersangka. Kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut
tentang sumber senjata tersebut. Baik, baik kita tunggu nanti hasil penyelidikan dari kepolisian seperti apa. Terima kasih sekali Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Ade. Terima kasih.